Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nur Hasanah dengan NIM 2481070003 dari Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah kelas 2A. Dalam video ini, kita akan membahas topik yang sangat penting dan dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu bahaya sampah dan cara mengatasinya. Tahukah kalian bahwa sampah adalah salah satu penyebab utama rusaknya lingkungan di sekitar kita loh? Setiap hari manusia menghasilkan bertonton sampah dan sebagian besar dari sampah itu tidak dikelola dengan baik. Apa itu sampah dan ada apa aja jenis sampah? Sampah adalah sisa aktivitas manusia atau alam yang tidak lagi digunakan dan dibuang. Secara umum, sampah dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama ada sampah organik, yaitu sampah yang mudah terurai secara alami, seperti sisa makanan, kulit buah, dan dedaunan. Yang kedua ada sampah anorganik, yaitu sampah yang sulit terurai seperti plastik, kaleng, kaca, dan styrofoam. Selain itu, ada juga yang disebut dengan sampah B3, yaitu bahan berbahaya dan beracun. Contohnya adalah baterai bekas, limbah pembersihan kimia, dan pestisida. Sampah jenis ini berbahaya bagi kesehatan manusia dan lingkungan. Selanjutnya ada dampak sampah yang dibuang secara sembarangan. Apa aja sih yang terjadi jika sampah dibuang secara sembarangan? Yang pertama itu ada banjir, yang disebabkan sampah yang menyumbat saluran air yang menyebabkan air meluap saat hujan deras. Yang kedua ada pencemaran tanah dan air, plastik dan bahan kimia yang mencemari tanah pertanian dan sungai. Yang ketiga ada penyakit yang disebabkan oleh sampah yang bisa menjadi tempat berkembang biak nyamuk, lalat, dan tikus. Selanjutnya ada merusak ekosistem. Satwa liar bisa memakan sampah plastik dan mati. Yang terakhir mengganggu keindahan lingkungan. Tumpukan sampah membuat lingkungan menjadi kotor dan tidak nyaman. Selanjutnya ada solusi atau cara mengatasi sampah. Kita bisa memulai dengan menerapkan prinsip 3R, yaitu yang pertama, reduce, mengurangi penggunaan barang sekali pakai seperti kantong plastik. Yang kedua, reuse, menggunakan kembali barang-barang yang masih bisa dipakai. Dan yang ketiga, recycle, mendaur ulang sampah menjadi barang baru seperti pupuk kompos atau kerajinan tangan. Selain itu, kita juga bisa memisahkan sampah organik dan anorganik sejak dari rumah, membangun atau membentuk bank sampah, berpartisipasi dalam kegiatan bersih-bersih lingkungan, dan mengedukasi orang sekitar agar lebih peduli terhadap kebersihan. Selanjutnya ada jenis sampah berdasarkan waktu urai. Mengetahui jenis sampah sangat penting untuk mengelolanya. Berikut klasifikasi berdasarkan lama waktu urai. Sampah mudah terurai atau organik seperti daun kering, sisa makanan, dan kulit buah. Umumnya terurai dalam hitungan hari atau minggu. Yang kedua ada sampah sulit terurai atau anorganik seperti plastik, kaca, dan kaleng. Butuh waktu puluhan hingga ratusan tahun untuk mengurai. Contohnya itu plastik bisa bertahan 100-500 tahun. Bahkan kaca bisa bertahan tanpa batas waktu jika tidak diolah ulang. Selanjutnya ada kebiasaan buruk yang memicu masalah sampah. Selain tidak membuang sampah pada tempatnya, ada kebiasaan buruk yang sering kita anggap sepele namun berdampak besar, yaitu membakar sampah. Ini dapat menghasilkan dioksin yang berbahaya bagi paru-paru dan dapat memicu kanker. Membuang sampah di sungai mengakibatkan banjir dan pencemaran air. Tidak membawa wadah sendiri saat membeli makanan, dan menambah jumlah kemasan plastik sekali pakai setiap hari. Mengelola sampah adalah tanggung jawab bersama.
bukan hanya petugas pemerintah atau petugas kebersihan, tetapi kita semua. Ayo mulai dari diri sendiri, biasakan membuang sampah pada tempatnya, membawa tas belanja sendiri, dan tidak membakar sampah sembarangan. Lingkungan yang bersih adalah awal dari kehidupan yang sehat. Sampah yang terkelola akan menjadikan bumi tempat tinggal yang lebih baik. Mari jaga kebersihan mulai dari hal-hal kecil. Saya Nur Hasana, sampai jumpa di video edukasi berikutnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.